Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 36 sampai 40. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, ada di situ Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Mungkin tampak terlalu berlebihan untuk meminta seseorang berdoa siang dan malam. Hal ini terjadi hanya jika kita memiliki visi doa yang sangat terbatas, yaitu bahwa doa adalah pembacaan rumusan renungan di depan sakramen Maha Kudus. Ada jauh lebih banyak doa daripada hal itu. Seluruh hidup kita haruslah menjadi satu doa panjang kepada Tuhan. Saudara-saudari, inilah yang diajarkan oleh Hana dalam bacaan Injil hari ini. Hidupnya menjadi simbol atau contoh hidup tentang bagaimana seharusnya kita melihat dan menghayati hidup kita sebagai persembahan bagi Tuhan. Persembahan kita masing-masing berbeda-beda. Setiap orang memiliki bagiannya sendiri untuk diperankan dalam rencana besar keselamatan. Mudah-mudahan kita semua melakukan bagian kita. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana peran itu kita lakukan di tengah kesibukan hidup kita? Saudara-saudari, setiap orang yang sukses akan menyampaikan kepada kita bahwa salah satu kunci kesuksesannya dalam hidup adalah kemampuan untuk memprioritaskan hidup dengan baik. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa tidak semua hal baik yang dapat kita lakukan haruslah dilakukan. Ini mungkin sulit diterima pada awalnya, tetapi cukup logis ketika kita memikirkannya dengan benar. Yesus memberikan prioritas tertentu untuk berdoa dalam hidup dan pelayanannya, karena Dia tahu bahwa doa adalah dasar dari hubungannya dengan Bapa. Tanpa berada dalam hubungan dengan Tuhan melalui doa, tidak mungkin untuk mengetahui apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Sungguh ironis bahwa hal pertama yang kita hentikan dalam hidup kita ketika kita sibuk dengan satu proyek atau lainnya adalah berhenti berdoa. Hal ini tidak terjadi dalam kehidupan orang-orang kudus. Disinilah letak kunci dan kesuksesan kehidupan rohani. Kita harus belajar untuk memberikan prioritas mutlak pada doa, karena doa adalah dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa doa kita tidak dapat mengetahui apa yang kehendak Tuhan bagi kita. Fakta bahwa Hana berusia 84 tahun juga seharusnya memberi kita harapan. Kita tidak pernah terlalu tua untuk memiliki sesuatu yang konstruktif untuk dilakukan dalam karya kerajaan Allah. Usia membawa serta kebebasan dan biasanya banyak waktu luang. Apakah ada hal yang lebih baik yang dapat kita lakukan selain memohon agar kehendak Tuhan terjadi? Saudara-saudari, tidak pernah ada alasan untuk tidak aktif dalam karya keselamatan. Paling tidak yang bisa kita lakukan adalah berdoa untuk keberhasilannya. Tuhan, semoga aku tidak pernah berhenti berharap padamu dan percaya pada janji-janjimu. Kobarkan semangatku untuk kerajaan-Mu dan tingkatkan cintaku untuk berdoa
agar aku tidak pernah berhenti memuji dan menyembah-Mu. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda-Mu angkat resahku.